dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang rumah tangga dan menata hati, bukan cuma untuk yang sudah menikah sahabat, tetapi juga untuk sahabat yang sedang mempersiapkan diri tentunya. 2 jam ke depan, semoga sahabat KIS di sore hari ini bisa menjadi penenang ya, pengingat dan juga penguat hati kita semua. Dan alhamdulillah sahabat KIS sudah berhadir ya di studio untuk membersamai kita semua, yaitu ada Ustadz Martua Dalimun TSPD selaku alumni Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru Madinah. Kita sapa dulu Ustadz sahabat KIS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Dan juga sahabat KIS kita menunggu ya kedatangan dari Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA selaku pimpinan Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Rija. Dan sahabat KIS, untuk tema obat hari kita hari ini yaitu tentang kehidupan suami istri. Yang mana tuh sahabat KIS nanti kita dengarkan tausiah Ustadz hingga pukul 17 dan juga sahabat KIS di pukul 17 nanti untuk sahabat boleh mengirimkan pertanyaan di luar tema atau bahkan terkait dengan tema kita pada edisi obat hati kali ini. Yang mana sahabat KIS itu dia temanya ya, kehidupan suami istri. Sahabat KIS boleh nanti juga di layanan telepon kita 0811626166, di SMS WhatsApp 081262510666. Baiklah sahabat KIS, mungkin sudah saatnya ya kita untuk mendengarkan tausiah Al-Ustadz terkait dengan bagaimana kehidupan suami istri. Marilah kita dengarkan dan simak bersama-sama sahabat KIS. Tausiah pembuka oleh Al-Ustadz kepada Ustadz, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Announcer, ada Mbak Gia ya, dan terima kasih pada seluruh pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa bertemu kembali di radio 106,6 KIS FM Padang Sidimpuan, yaitu radio kesayangan kita dalam program obat hati yang berjudul, kali ini tema kita adalah tentang seputar kehidupan suami dan istri. Dan sore hari ini kita ditemani oleh Mbak announcer kita, yaitu ada Mbak Gia, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan beliau senantiasa kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pendengar obat hati dimanapun berada. Dan sambil kita menunggu Tuan Guru kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Arkan LCMA, izinkan Al-Fakir mendahului penyampaian materi kita seputar tentang kehidupan suami dan istri. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kehidupan suami dan istri. Seorang istri bukanlah seperti sebuah mitra di dalam sebuah perusahaan atau dalam syarikah. Jadi seorang istri itu tak lain adalah istri merupakan sahabat atau yang disebut dengan namanya sohibah. Jadi istri adalah sahabat daripada seorang suami. Jadi pergaulan di antara kedua manusia, yaitu antara suami dan istri, bukanlah pergaulan seperti kemitraan atau perseroan dalam perusahaan. Mereka juga, yaitu suami istri, tidak dipaksa untuk menjalani pergaulan itu sepanjang hidup mereka. Pergaulan di antara keduanya suami istri
tidak lain adalah pergaulan taubahnya seperti persahabatan. Antara suami dan istri satu sama lain merupakan sahabat sejati dalam segala hal, yaitu persahabatan yang dapat memberikan kedamaian dan ketentraman antara satu dengan yang lain. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan suami istri itu sebagai tempat yang penuh kedamaian bagi suami istri dan keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Yang artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagimu dari diri yang satu, dan daripada diri yang satu itu Allah menciptakan baginya istri agar dia merasa liyaskunu ilaiha, agar dia merasa tentram dan senang kepadanya. Quran surah Al-A'raf ayat 189. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah bahwa Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu liyaskunu ilaiha, merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Pendengar Rahmat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sakan atau sakinah ya, maknanya adalah al-itmi'nan, yaitu ketentraman atau kedamaian. Dalam konteks ketentraman ini artinya supaya pernikahan itu menjadikan seorang suami ketika dia menikahi istrinya, sehingga suami itu mendapatkan yang namanya rasa tentram dan damai berada di sisi atau di samping istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang istri akan merasa tentram dan damai di samping atau di sisi suaminya. Mereka suami istri akan saling cenderung antara satu kepada yang lain dan bukannya saling menjauhi. Jadi ketentuan dasar dalam sebuah pernikahan adalah yang namanya sakinah, yaitu kedamaian, dan dasar dari kehidupan suami istri adalah ketentraman. Supaya persahabatan di antara suami dan istri tersebut menjadi persahabatan damai dan tentram, maka syariat Islam telah menjelaskan apa yang menjadi hak istri atas suaminya dan hak suami atas istrinya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan secara gamblang tentang masalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita atau istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Jadi kehidupan antara suami dan istri adalah kehidupan yang seimbang dengan cara-cara yang ma'ruf atau cara-cara yang baik yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pendengar berhati, istri memiliki hak, yaitu hak dalam konteks suami istri terhadap suaminya, sebagaimana suami juga memiliki hak dalam konteks suami istri terhadap istrinya. Karena itu Ibnu Abbas pernah menyampaikan berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh mohon maaf, oleh karena itu Ibnu Abbas pernah menyampaikan terkait dengan hal itu dalam terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 228. Ibnu Abbas berkata, sungguh aku suka berhias untuk istriku, sebagaimana istriku juga suka berhias untukku.
Aku pun suka meminta agar istriku memenuhi hakku yang wajib ia tunaikan untukku, dan istriku pun juga minta dipenuhi haknya yang wajib aku tunaikan untuknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana tadi dalam ayat yang kita bacakan, Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Ibnu Abbas juga berkata, lahunna min husnis suhbati wal usrati mislul ladzi alaihinna minat ta'ati fima au jabahu alaihinna li azwajihinna, yang artinya para istri berhak atas persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka wajib taat kepada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka terhadap suami mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan pergaulan yang baik di antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa asiruhunna bil ma'ruf, yang artinya, dan bergaullah wahai para suami dengan istrimu secara patut. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 19. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa imsakun bima'ruf, yang artinya setelah itu engkau boleh rujuk lagi kepada istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229, Allah menyampaikan tentang bahwa seorang suami harus memperlakukan istrinya secara ma'ruf. Sebagaimana Allah menyampaikan juga dalam surah An-Nisa, wa asiruhunna bil ma'ruf. Kata wa asiruhunna atau al-usrah, yaitu dalam makna pergaulan, maknanya adalah al-mukhalatah atau wa al-mumazazah, yang artinya berinteraksi antara suami dan istri, bergaul dengan penuh keakraban dan kedekatan. Asaruhu mu'asarah artinya bergaul dengan secara akrab, dan ta'asaru al-qaum wa i'tasaru, yang artinya suatu kaum yang saling bergaul di antara mereka dengan akrab. Yang artinya, pendengar hati, antara suami dan istri harus bergaul dengan akrab, harus bergaul dengan lemah lembut, harus bergaul dengan cara yang baik, bukan dengan saling menjauhi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar para suami bersahabat secara baik dengan istri-istri mereka. Jika memang mereka telah membangun ikatan suami istri, supaya pergaulan dan persahabatan antara suami istri satu sama lain berlangsung sempurna, persahabatan semacam ini akan lebih menenteramkan jiwa dan membahagiakan hidup. Pergaulan suami terhadap istri itu merupakan tambahan atas kewajiban memenuhi hak istri berupa mahar dan nafkah. Selain daripada mahar dan nafkah, maka kewajiban tambahan bagi suami adalah bergaul dengan istri dengan cara yang baik, dengan cara yang akrab, dengan cara yang lemah lembut. Yakni hendaknya suami tidak berwajah masam, tidak berwajah cemberut terhadap istrinya tanpa ada kesalahan dari istri. Sebab pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Mbak Announcer, kadang sering suami berwajah cemberut, berwajah masam kepada istrinya, padahal istrinya tidak punya salah. Hanya gara-gara kadang mungkin suami merasa capek, lelah bekerja di luar, atau mungkin sedang punya masalah di tempat kerja. Begitu pulang ke rumah, lalu suami berwajah cemberut, melihat bertemu dengan wajah istrinya. Maka wahai para suami, hendaklah ketika kita selesai pulang dari bekerja melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan oleh Allah, maka temuilah istrimu dengan wajah yang senyum, temuilah istrimu dengan wajah yang ceria, karena memang wajah senyummu, wajah ceriamu ketika engkau berjumpa dengan istrimu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah untuk berbuat baik, bersahabat dengan lembah lembut dengan para istri yang engkau nikahi. Oleh karena itu, persahabatan seperti itu akan lebih menenteramkan jiwa dan membahagiakan hidup antara suami dan istri. Pergaulan suami terhadap istri itu merupakan tambahan atas kewajiban memenuhi hak istri,
selain daripada mahar dan nafkah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya suami tidak berwajah cemberut, tidak bermuka masam di hadapan istrinya tanpa ada kesalahan istri. Maka para suami hendaknya senantiasa berlemah lembut dalam bertutur kata, tidak bersikap keras dan kasar terhadap istri, serta tidak menampakkan kecenderungan daripada dirinya kepada wanita lain. Maka itu juga termasuk daripada akhlak seorang suami. Kadang-kadang pendengar buat hati dan Mbak Anonsar yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang ketika suami dengan istrinya di luar, ada kadang tanpa sengaja mungkin, atau mungkin lupa, atau mungkin hilap, suami menunjukkan kecenderungan terhadap wanita lain padahal di sisinya ada istrinya bersamanya. Tentunya ini tidak termasuk sebagai adab yang baik, tidak termasuk sebagai yang disebut dengan cara yang ma'ruf dalam bergaul antara suami dan istri. Maka para suami, hendaklah engkau menjaga adabmu di hadapan istrimu dengan tidak engkau menunjukkan kecenderungan kepada wanita lain selain daripada istrimu. Oleh karena itu, berlemah lembutlah wahai suami kepada istrimu, bertutur kata yang baik, tidak bersikap keras, tidak bersikap kasar, serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kaum laki-laki atau para suami tentang urusan kaum wanita. Imam Muslim dalam sahihnya telah meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam khutbah beliau pada saat Haji Wada. Rasulullah berkhutbah pada saat Haji Wada tentang para wanita. Rasulullah berwasiat. Rasulullah mengatakan kepada umat Islam waktu itu, yaitu dengan mengatakan, fattaqullah fin nisa'i fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Walakum alaihinna alla yuti'na furusakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna zalika fadribuhunna darban ghayra mubarrihin walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang artinya, pendengar berhati, bertakwalah kalian, kata Rasulullah, kepada Allah dalam urusan kaum wanita, dalam urusan istri kalian. Karena sesungguhnya kalian, wahai para suami, telah mengambil dari mereka para istri kalian atas dengan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa istri-istri itu adalah amanah dari Allah. Dan kalian pun telah menjadikan kehormatan istri kalian, mohon maaf, dengan bahasa lain, menjadikan kemaluan istri kalian halal bagi kalian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, wahai para suami, agar mereka tidak memasukkan itu, agar para istri-istri itu tidak memasukkan ke tempat tidur kalian seorang pun yang tidak kalian sukai atau yang tidak disukai oleh suami. Jika mereka para istri melakukan tindakan itu melanggar atau membangkang terhadap perintah suami, yaitu memasukkan orang yang tidak disukai oleh suami ke dalam rumah suami, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak kuat, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Sebaliknya, mereka pun para istri memiliki hak terhadap kalian, wahai para suami, untuk mendapatkan rezeki berupa makanan, pakaian, nafkah. Mereka menurut cara yang ma'ruf. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang artinya, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarga atau kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluarga istri-istriku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan di dalam hadis ini bahwa orang yang paling baik, kata Rasulullah, ialah suami yang paling baik terhadap istrinya dan terhadap keluarganya. Sebab pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi seorang suami itu bersikap baik, berbuat baik di dalam rumah tangganya, tetapi di luar rumah tangganya, padahal sebenarnya kalau di dalam rumahnya tidak seperti itu. Boleh jadi seorang suami bisa membohongi istrinya, membohongi orang lain di luar rumahnya, tetapi tidak dengan istrinya. Karena memang istrinya lah yang paling tahu bagaimana sebenarnya tentang keadaan suami
yang sesungguhnya di dalam kehidupannya yang sehari-hari. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, yaitu istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istri-istriku, kata Rasulullah SAW. Juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW bergaul secara indah dan bersendagurau dengan istri-istri beliau, senantiasa bersikap lemah lembut kepada mereka, itu istri-istri mereka, istri-istri Rasulullah SAW, sering membuat mereka tertawa. Rasulullah sering membuat istrinya tertawa, dan bahkan beliau pernah berlomba lari dengan istri beliau, yakni dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, untuk apa? Untuk memperlihatkan rasa kasih sayang seorang suami kepada istri-istrinya dengan cara seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW pernah mengajakku berlomba lari, maka aku pun berhasil mendahului beliau itu sebelum badanku gemuk. Lalu aku mengajak beliau berlomba lari setelah aku gemuk, maka beliau berhasil mendahuliku. Lalu beliau bersabda ini untuk membalas kekalahanku waktu itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Rasulullah SAW setelah usai menunaikan salat Isya, beliau biasa masuk ke dalam kamarnya. Beliau lantas bersendagurau dengan beberapa istrinya, beberapa saat bersama keluarganya untuk menghibur mereka sebelum beliau tidur. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, khiyarukum li nisaihim, yang artinya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istri-istrinya. Semua yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa para suami harus bergaul dengan istri mereka dengan baik. Di dalam kehidupan suami istri, ada kalanya terjadi sesuatu yang bisa mengeruhkan suasana kejernihan kedamaian antara suami dan istri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepemimpinan rumah tangga atau qiyadah al-bait berada di tangan suami, dan Allah telah menjadikan suami sebagai qawam, pemimpin atas istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Quran surah An-Nisa ayat 34. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walahunna mislul ladzina 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajat, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Terjemah Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Pendengar berhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kehidupan antara suami dan istri tak lain dan tak bukan adalah kehidupan yang seimbang antara kasih dan sayang. Antara suami dan istri adalah dua sahabat yang saling tolong-menolong dalam ketaatan dan kebaikan, bukan seperti antara majikan dan bawahan, seperti tak ubahnya dalam sebuah perusahaan. Kehidupan suami dan istri adalah kehidupan persahabatan yang baik, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan kehidupan yang kaku, bukan kehidupan yang beku seperti es batu, melainkan kehidupan yang mencair, kehidupan yang penuh canda tawa, kehidupan yang penuh dengan iringan kasih sayang. Oleh karena itu, begitulah kehidupan antara suami dan istri, dan inilah yang bisa sampaikan pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di studio telah berhadir Tuan Guru kita yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu Tuan Guru Al-Ustaz Haji Maman Arkan LCMA, maka beliau insya Allah akan melanjutkan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kehidupan antara suami istri dan sesungguhnya yang harus kita contoh daripada suri teladan kita, yaitu manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Mbak Gia sebagai announcer. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Martua dari Bunti SPD yang telah menyampaikan banyak ya sahabat kisah tausiah terkait dengan bagaimana itu kehidupan suami istri, dan alhamdulillah sudah berhadir juga di studio untuk bersama kita semua sahabat kisah Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA selaku pimpinan Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Rija. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pada sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Perjalanan ke sini tadi Ustadz? Hujan. Ya. Iya. Dan juga mungkin bisa langsung ya Ustadz memberikan tausiah singkat dan juga sambungan dari penjelasan dari Ustadz Martua kepada Ustadz, silakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Gia, kepada Tuan Guru kita Ustadz Maratua, dan
sahabat KIS dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amihi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan masa dan waktu bisa kita mengikuti program mingguan kita, yaitu Obat Hati dalam tema kehidupan suami istri dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah, dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu derajat kelebihan atas mereka, yaitu perempuan. Makna ayat dalam konteks rumah tangga dalam firman Allah yang mulia ini, ayat ini diturunkan dalam konteks iddah dan perceraian. Namun para mufassir menjelaskan bahwa kandungan ayat ini bersifat umum dalam kehidupan suami istri. Maka di dalam ilmu balaghah juga dikatakan ada khos wal am wal khos. Ada yang umum untuk khusus dan khusus untuk umum. Jadi konteks hadis ayat ini adalah bersifat umum dalam kehidupan suami istri. Adapun pokok-pokok yang perlu kita kutip dari ayat ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab, bukan hubungan dominasi sepihak, seperti yang disampaikan Tuan Guru kita tadi. Bil ma'ruf di sini juga ada kata bil ma'ruf dengan cara yang baik. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan etika, kasih sayang, dan kebiasaan baik yang diakui syariat dan agama yang kita cintai ini. Adapun yang ketiga adalah darajah. Apa isi arti darajah ini? Yaitu satu derajat kelebihan. Ini yang perlu kita kasih catatan di dalam pertemuan ini. Menurut jumhurul ulama, kelebihan ini bukan keutamaan mutlak. Seperti yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, bahwa suami itu bukan sebagai majikan ataupun istri sebagai pembantu di rumah yang harus dia memberesi semua hal-hal mulai daripada bangun tidur dan kembali tidur. Nah, itu maka tanggung jawab pemimpin di sini adalah qawwamah. Qawwamah di sini adalah mendirikan satu etika ataupun kehidupan yang adil bagi seluruh penghuni rumah tersebut, agar tidak ada satu sama lain yang terzalimi. Maka sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kewajiban suami itu adalah memberi nafkah, perlindungan, dan kasih sayang. Itulah yang sering kita sampaikan, sakinah, mawaddah, warahmah itu. Sakinah itu sakana yaskunu, dia itu tenang, diam, dan dia merasa tentram ada di dalam rumah tangga itu. Mawaddah itu kehangatan hubungan antara suami istri, hubungan antara anak dan ayah, hubungan antara ibu dengan anak juga mempunyai kehangatan. Maka warahmah itu adalah aplikasinya. Aplikasi ditunjukkannya sikap itu terhadap kepada anak dan istrinya. Sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun rumus yang kedua yang perlu kita ambil dalam ayat ini adalah kehidupan suami istri, dan bagaimana sih para ulama menilai tentang kehidupan istri. Salah satu di antaranya Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan pernikahan adalah sarana menundukkan nafsu dan melatih akhlak. Jadi nafsu kita maka
sampai Rasulullah SAW menyampaikan, ya ma'asyarus syabab, famin istata'a minkumul ba'a falyatazawwaz. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mempunyai ba'ah. Ba'ah di sini adalah kemampuan, baik itu kemampuan nafkah zahiriyah, kemampuan nafkah batiniah, maka itulah salah satu cara untuk menundukkan hawa nafsu kita. Apabila tidak ada ba'ah atau kemampuan di situ, maka puasalah kalian, wa innahu wijaun. Wija di sini adalah obat ataupun penawar bagi hawa nafsu yang telah mengekang kita, karena hawa nafsu itu adalah fitrah. Fitrah manusia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu mempunyai fitrah. Maka hawa nafsu, kalau seseorang melawan fitrahnya, dia tidak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah membekali dan memberikan kepada kita adalah nafsu. Maka salah satu cara untuk menundukkan nafsu itu adalah pernikahan. Itulah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Lalu pandangan dari ulama-ulama lain, suami belajar sabar. Sabar di sini adalah sabar karena perempuan itu dalam para ulama psikolog ya Ustaz. Harus berbicara berapa kalimat dalam satu hari ya. Ngomong. Fitrahnya wanita ya. Fitrahnya perempuan. Kalau dia nggak ngomong dan dia nggak tercapai kalimat itu dalam jeda 24 jam, itu pusing kepalanya. Nah, itu makanya suami itu, istri itu kadang dia mencari alasan agar dia bisa mengomeli suaminya ya. Masyaallah. Itu harus sabar kita. Tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab di sini, tanggung jawab keberadaan istri dalam rumah, di luar rumah, baik itu nafkah batin, begitu juga zahir, dan kepemimpinan dengan kasih sayang. Maka itu adalah seperti yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, hadis Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian itu paling baik kepada keluarganya, dan sayalah yang paling baik kepada keluarganya. Karena Rasul adalah uswatun hasanah, suri teladan bagi kita. Nabi seperti sering yang saya sampaikan Ustaz, Mbak Gea, sahabat kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Diyaul Umari menyampaikan di dalam kitabnya As-Sirah As-Sahihah bahwa Nabi telah memberikan pola kehidupan kepada kita. Itu kata Diyaul Umari. Untuk mendapatkan pola kehidupan itu, ada Al-Imam At-Tirmizi telah menyampaikan kepada kita melalui kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini dia membicarakan bagaimana bentuk dan watak dan paras dan Rasulullah SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai bagaimana Nabi SAW dalam kehidupannya. Nabi telah berikan contoh teladan kepada kita. Maka sahabat kis yang dirahmati Allah, istri belajar keikhlasan. Nah, ini berbeda ya antara permintaan, antara kebutuhan dan kewajiban suami dengan istri. Suami tadi diwajibkan sabar menerima tantangan. Istri wajib ikhlas. Kok dia kadang menyampaikan, kadang istri itu bilang, kok begini amat sih suami saya ya, kok dapat begini suami saya, kalau begini dulu nggak mau saya sama suami saya. Itu nggak ikhlas dia, Ustaz. Tapi dia meratapi kehidupannya setiap hari, sayang itu. Jadi dia nggak ikhlas. Akhirnya apa? Makanya seorang perempuan itu kan ada namanya dalam ilmu psikologi itu sikap kalau dia punya anak, itu dia itu merasa gusar kepada anaknya, marah kepada anaknya. Itu baby blues. Itu karena dia nggak ikhlas menerima suaminya, nggak ikhlas dia menerima anaknya. Kadang begitu. Bagus pun anaknya itu, tapi kalau muncul ini, dia lihat anaknya itu jelek.
Makanya banyak ibu yang mencekik anaknya saat anaknya itu di bawah umur. Itu ada banyak kejadian itu. Banyak, Ustaz, banyak. Maka itu dia tidak ikhlas, dia tidak sabar dalam hal itu, dan kelembutan itu muncul jadi dari karena ketidakikhlasan, maka muncullah kata-kata yang kasar kepada suami, etika tidak bagus, akhirnya kurang kemesraan dalam rumah tangga. Dan penjagaan amanah. Maksudnya seorang perempuan di dalam rumah tangga menyikapi itu apabila suaminya keluar dari rumah, amanah itu tanggung jawabnya secara mutlak. Itulah saat saat Sayyidina Ibrahim alaihissalam meninggalkan Sayyidatuna Hajar. Apa katanya? Ahadza amrullah. Wahai Ibrahim, kamu berangkat dari Mekah, kau tinggalkan kami di lembah yang tandus, yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Saya menanyakan hanya satu hal, kata Sayyidatuna Hajar. Apakah kepergianmu ini adalah perintah Allah? Iya, bala hadza amrullah. Ini adalah perintah Allah. Maka ketawakalan dan kesabaran menjaga amanah sebagai titipan ilahi, yaitu Ismail. Maka apa kata Sayyidatuna Hajar? Idzan lan yudhayyi'una. Kalau memang kepergianmu ini Ibrahim berangkat ke Palestina meninggalkan kami, Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Maka dia jaga amanah itu, dia berusaha naik ke Gunung Safa, lalu lari ke Marwah, mencari air untuk menjaga amanah, yaitu anak yang ditinggalkan ayah di sini. Akhirnya keberkahan itu muncul, dan itu air sumur Zam-Zam yang kita nikmati sampai hari ini. Maka himbauan kami dari studio ini, wahai para ibunda, wahai para istri, jagalah amanah yang Allah titipkan kepada kalian di rumah itu, baik itu harta suami, baik walaupun apalah harta yang ditinggalkan suami walaupun hidupan suami itu atau hartanya sedikit, anaknya itulah aset terbesar. Karena Imam Asy-Syafi'i menyampaikan kepada kita, mendidik dan menterbiah seorang istri yang solehah dan seorang perempuan yang solehah sama halnya menyiapkan satu generasi di dalam kehidupan kita. Masya Allah. Jamaah sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua, masalah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menyampaikan kepada kita, istri bukan pelayan hawa nafsu, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, tapi sahabatmu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Terakhir, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang dalam rumah tangga ini adalah kesepakatan bersama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan. Apabila seorang suami, pekerja, pegawai, wahai para istri, jangan menggerogoti suami agar berlaku curang di kantor, berlaku korupsi, baga amanah, berikanlah kebaikan kepada suami. Apabila suami seorang profesi petani, ajaklah dia berdoa, ajaklah dia sholat, ajak dia bertawakal, agar keberkahan itu turun daripada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, beristighfar dan bertaubat kita agar Allah bukakan pintu-pintu rahmat itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wabillahi hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah pada edisi hari ini ya Sahabat KIS, dan kita jeda sebentar dulu ya Ustaz. Kita silakan. Nanti kita perdalam lagi nanti Sahabat KIS di selepas berita utama. Dan untuk sahabat nanti boleh mengirimkan pertanyaannya ke 0826251066 dari laman Facebook kita, juga boleh sahabat di Kisah Fam Padang Sidimpuan. Pada terus sahabat 166 Kisah Fam dalam program Obat Hati.